juga. Ngebalas. Dan ini banyak yang Leslar yang belum tahu loh ini. Kalau lu suka ngebalesin juga kayak begitu. Iya, kadang gue balas. Dan kadang sempat juga beberapa kali gue post story kan. Oh iya. Gue pas sempat post story. Menurut gue, gue lagi kondisi moodnya lagi nggak stabil. Terus dapat komenan seperti itu, bisa kadang gue balas, terus kadang gue story. Tapi memang penenangnya yang soal kayak gitu tuh memang Dede. Celesti. Itu termasuk dia sosok penenang bagi gue. Maksudnya ketika ada hal yang kayak gitu, kebetulan dia lagi di samping gue, Dek, komennya begini, kakak diemin aja, nyepin aja, sabar aja. Tuh anak memangnya sabar luar biasa. Dan gue belum sampai level sabar seperti dia. Ya kalau misalnya sama jadi nggak menarik ya, mungkin memang harus berbeda kayak gitu kondisinya. Tapi Bilar, maksudnya gue sih tidak pernah membayangkan untuk bisa menjadi elu ya, karena jujur lu sangat besar. Ketika menyebut nama Rizky Bilar, itu badannya. Ketika menyebut nama Rizky Bilar sendiri itu tuh keterkaitannya itu dengan kata viral. Dan memiliki exposure yang sangat besar seperti ini kan berarti lu harus punya energi ekstra. Baik untuk membahagiakan klien di mana tempat lu lagi bekerja, membahagiakan keluarga lo sendiri, membahagiakan pasangan lo, sama membahagiakan diri sendiri. Kerepotan gak lo? Gue untuk saat ini gue sempat ngerasain kayak gitu. Gue capek. Jadi gue capek, fisik gue asli lelah, otak gue agak stres. Dan belakangan ini memang gue suka agak kesel dengan hal kecil sekarang. Sensitif karena capek tadi. Kemungkinan. Terus yang lo lakuin untuk stress release apa biasanya? Kalau lo lagi stres gitu kan, ada orang jalan-jalan atau mungkin lihat handphone atau mungkin untuk jalan-jalan memang gue lagi nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau lo apa misalnya yang lo lakuin kalau pas lagi stres banget gitu tuh, sementara tidak ada orang yang bisa menenangkan lo, cara menenangkan dirinya gimana? Tidur, walaupun cuma sebentar. Terus baca buku kadang. Buku macam apa sih yang dibaca Rizky Bilar? Gue suka buku-buku karangan. Gue suka novel karangan Terelie. Aka. Berarti yang ada pesan-pesan positifnya untuk membangkitkan psikis kita ya? Ya salah satu. Kenapa lu suka dengan hal-hal seperti itu? Ya untuk sedikit banyak ngebantu untuk ngebalikin mood gue sih bang. Dan untuk ngisi kekosongan waktu juga sih. Ketika lo maksudnya kan menurut gue sih menarik sih. Orang untuk tenang akhirnya dia baca buku untuk membangkitkan mood. Karena jarang sekali orang yang seperti itu. Sebab kebanyakan sih mereka kalau tidak bermain musik, kalau tidak nyanyi, teriak-teriak untuk melepaskan emosi tadi kan. Bermain musik gue nggak bisa. Belum mahir, tapi lu lagi belajar ya? Lagi belajar. Ya, memang harus selalu belajar. Kenapa? Abang aja gue lagi belajar lagi nih. Betul. Gue heran memang lo kagak puas sama kemampuan skill lo. Memang lo maksudnya dengan nih skill lo selalu expand skill lo. Ya karena gue harus ke Hollywood. Menurut gue kalau harus ke Hollywood, gue nggak bisa kayak gini-gini aja. Bahkan ketika gue belajar pun gue nggak tahu apakah skill gue sudah cukup mumpuni untuk bisa berada di tengah-tengah itu. Kalau gue gitu mikirnya. Sebenarnya lo anggap gue besar, gue nganggap bahwa gue tuh pengen seperti Gilang Dirga tuh. Gak mempan. Gue tuh penjilat, jadi gue tahu mana yang lagi ngejilat mana enggak. Gue tuh pengen seperti Gilang Dirga. Gue malah pengen jadi seperti Cirayut. Gue malah pengen seperti Rara. Gue malah pengen menjadi Lesti. Supaya gue bisa mengambil ilmu dari Bilar tentang bagaimana dia mengatasi segala situasi dan kondisi yang terjadi pada dirinya sekarang. Wow. Keviralan itu besar loh Bilar. Efeknya juga luar biasa. Bahkan ketika viralnya luar biasa ya. Keviralan gue bertahan sampai sejauh ini loh bang. Iya ya. Tadi gue berpikir tadinya ketika gue pertama kali boom. Mungkin paling cuma sebulan 2 bulan lah. 2 bulan itu udah bonus itu bagi gue. Bosen gak sih lo dengan keviralan lo ini? Maksudnya ceritanya baik-baik aja. Ibaratnya kan kalau misalnya kita bicara soal fluktuasi hidup,
yang namanya hidup kan pasti ada seneng, seperti roda lah, ada sedihnya, ada marahnya, ada emosinya. Sementara lu tiap kali diundang di setiap acara, yang dibahas adalah soal percintaannya. Emang kalian tuh sesempurna itu hubungannya Lesti sama Bilar? Ya dibilang baik-baik aja, itu kan menurut anggapan orang. Kadang kan kita memang, dan gue memang bukan tipikal orang yang menunjukkan, memperlihatkan apa yang gue rasakan gitu. Ya udah gue sembunyiin aja semuanya gitu. Ketika gue lagi kesel, ada masalah, pasti gue tetap ketawa, berusaha ketawa gitu. Dan soal ketika lo bahas tadi soal capek nggak dibahas masalah percintaan, ya jujur gue capek Karena bosan aja gitu. bosan nih, itu aja yang dibahas. Jadi lu sedang mencari sesuatu supaya lu bisa ribut sama Lesti. Iya nggak gitu juga, masa gue pengen ribut Ya, kan kita pengen yang baik-baik aja. Oke. Ya, gue nggak tahu, makanya gue nanya. Maksud gue kalau lo bosan dengan hal-hal yang biasa-biasa aja, lurus-lurus aja, lo pengen belok dikit gitu. Gue pikir lo sedang punya strategi. Wah, akhirnya semua orang berharap, oh udah pokoknya ini endingnya harus oke nih, harus happy ending. Nah, sementara kita tahu bahwa realita kehidupan itu tidak semulus itu. Cerita dongeng tidak seperti kisah nyata. Betul. Dan kadang ekspektasi kita bisa jauh lari dari kenyataan. Emang jadi lo nggak pernah ribut sama sekali sama Lesti, sekalipun? Ribut kecil pasti ada lah bang dalam suatu hubungan. Lo aja udah nikah pasti ada kan. Gue nggak ribut kecil, malah ribut gede. Nah kalau lu ribut kecilnya apa? Intrik, konflik pasti ada dong dalam satu hubungan. Apa? Ribut seperti apa ya? Ini gue aja nih vaping kayak gini pasti ada yang komen, bang kasihan Bilar, itu asap rokoknya. Nggak gue makan ya. Asap gue makan. Padahal kalau mereka tahu ini vaping baunya enak banget. Ini bukan pengaruh ruangan lo bang. Ya ini Stella kok. Terus disebutin lagi. Nggak apa-apa, belum ada sponsor yang masuk. Stella, tolong ya bill-in ya. Tuh. Lu tahu efek lo itu, ketika lo berbicara pasti akan menjadi sebuah pemberitaan. Apapun yang lo lakukan, lo tuh sebesar itu. Maksud gua, lo berarti sudah siap berada di posisi sekarang, benar gak? Di gue bilang siap sih, sebenarnya mau nggak mau siap nggak siap kan, karena memang gue ada kecemplung. Tapi jujur ya Bilar, gue selalu bilang ke semua orang, kan ada yang ngeceng-ngecengin lu juga. Ngapain sih Bilar MC bareng lu semua? Pasti banyak lah. Ngapain gitu kan? Dia juga belum ngomong gitu-gitu. Gue selalu bilang gini, iya dia memang baru. Tapi anaknya baik, attitude-nya oke. Dan dia mau belajar. Gue selalu bilang begitu. Lo tanya sama semua orang. Tapi lo kesel gak lah? Karena dia lebih viral. Gue sirik. Gue jujur-jujuran, gue sirik dia viral. Cuman anaknya baik. Dia mau belajar. Dan gua, Irfan Hakim, Ramzi pernah berada di posisi yang sama, belajar. Jadi menurut gua tidak salah untuk dia berada di posisi yang sekarang. Gue selalu bilang gitu ke orang-orang. Itu orang bijak. Semua, hampir semua orang bilang yang ketemu sama gua. Gue selalu bilang seperti itu. Gue selalu mengaku bahwa gue sirik soal keviralan lu, iya. Tapi bukan berarti gue harus menjelekkan lu, tidak. Maka dari itu, lu gue undang ke sini juga, gue sekalian mau cari tahu banyak tentang diri lu supaya gue bisa ngambil ilmu dari lu juga. Sama gue juga. Nah maksud gue ketika lu sudah sebesar ini, kontrol yang tadi gue bahas mengenai lu ngomong ini berat, kemudian nanti ada yang viral. Bahkan ketika katakanlah gue ngelawak nih, lu ketawa aja terus wah, yang diambil ketawa lu, bukan lawakan gue. Sirik gue, sirik, iya. Cuman memang sekarang posisinya seperti itu. Nah lu sendiri menanggapinya gimana? Ya, ketika lo tahu bahwa gue sirik sama lo. Belum pernah ada sebelumnya orang yang terang-terangan ngomong sirik sama lo seperti ini. Belum pernah ada. Ya gue sirik sama lo. Tapi kalau gue mau jujur, ya gue juga ngerasa. Seru namanya. Kan gue pekaan anaknya. Jadi gue pekaan anaknya. Dan menurut gue lumrah sih. Lumrah maksudnya. Ketika gue pertama kali syuting aja sinetron atau apapun itu kan. Ya kadang iri-irian dalam suatu pekerjaan, suatu lingkup pekerjaan. Bukan cuma di entertain ya, instansi manapun atau di kadang di suatu korporat juga banyak banget orang-orang yang memang iri dengan suatu kedudukan segala macam. Dan ya itu hal biasa bagi gue, dan yang terpenting orang itu nggak ngerugiin gue gitu. Maksudnya nggak ya oke, nggak ngerugiin secara langsung lah gitu. Kalau cuma suatu bentuk ya iri, ya kadang gue juga pun, gue sebagai manusia juga wajar gue punya iri. Gue juga pernah kok di posisi gue iri sama peran utama ketika gue berada di posisi second lead. Terus
dia jadi second leadnya. Kayak kok dia jadi peran utama ya. Padahal menurut gue acting gue lebih bagus nih. Ada gue pernah juga di posisi kayak gitu. Cuma memang kan di MC gue baru nggak nyampe 6 bulan gue di MC bang. Untuk di sinetron aja gue setahun pertama itu gue benar-benar bego banget. Ya baru benar-benar lumayan ya setelah 3 tahun acting, 4 tahun acting. Ya, proses tadi kan? Proses. Dan ketika gue aja di tahun 2019, ini gue jujur di 2019, gue ngerasa gue punya pengalaman nih. Lalu ada seorang anak yang jadi peran utama karena dia punya kakak yang udah ngetop. Iri gue saat itu. Ya cuma gue, ya mau gimana? Keren ya bang. Memang begitu situasinya, ya udah. Yang terpenting ya gue ngelakuin yang terbaik dan sekarang juga pun. Karena orang dalam lah waktu itu ya. Karena orang dalam. Dan ya sekarang yang bisa gue lakukan adalah ya udah paling gue bisa belajar untuk ini. Gue inget. Lo inget ya? Gue kan capek banget tuh. Gue sekarang udah kalau tuh. Cuma waktu itu kan gue ceng. Cuma waktu itu kan ya udah gue malah ngeresponnya sabar bang, bersyukur gue bilang. Nah sama ini juga kalimat gue waktu itu sama Mas Vildan. Vildan udah mundur gitu kan. Bilar maju, ayo Vildan mundur, bukan zaman lo lagi. Nah kalau itu gue justru gak sakit hati. Karena waktu itu mood gue lagi ya udah lagi nyantai. Lagi nyantai. Ya kalau lo sakit hati gue minta maaf lah waktu itu. Enggak lah, gue gak sakit hati, paling kayak. Tapi lo ngedumel sampai pulang? Ngedumel sih enggak ya, cuma kan kelihatan, aduh, kok gak enak banget mau bilang ya, gimana ya? Ya gue jadi gak enak sendiri, gue kan lu baru masuk, dan ternyata lu cuma bisa di sana doang, ya lu akan terus sampai pelan banget sampai ke sana. Sementara ekspektasi semua orang terhadap lu itu begitu tinggi. Betul. Dulu hal tersebut yang pernah bikin gue sakit hati pernah dilakukan oleh senior-senior gue nggak perlu sebut nama. Tapi akhirnya ya gue di satu sisi gue berterima kasih karena pecutan-pecutan itulah gue mau membuktikan diri. Oh, walaupun sebenarnya gue masih emosi, masih dendam kadang-kadang. Ini loh senioritasan, senior. Bukan berarti gue membenarkan kelakuan gue ya. Kalau lu sakit hati gue minta maaf. Secara gentle gue minta maaf. Tapi gue tahu lu punya potensi sebesar itu dengan energi sebesar itu dan fanbase sebanyak itu. Sebenarnya kalau bisa dibilang nih ya, kalau bisa dibilang dari berapa bulan kita bareng, rasa bukan sakit hati sih sebenarnya, gue kayak kesel karena gue bukan tipe kalian nyimpen bang. Gue kesel, ya udah kesel saat itu, ya udah gue hilangin. Menurut gue ya lo lebih banyak sisi baiknya yang gue terima dari lo selama kerja sama lo daripada sisi buruknya. Jauh banget sisi buruknya, malah cuma sedikit dong. Malah gue bisa ingat momen itu karena saking sedikitnya. Sementara dari kita mulai di Popa lo. Ini bukan karena lo lagi ngejilat kan? Enggak lah, gue nggak ngejilat. Kagak. Terus? Ya dari pertama kita di Lidah kan kayak lo banyak banget ngelempar-lempar ke gua, terus di Popa juga ngebantu juga gimana caranya ngejaga flow, gimana cara ngikutin ritme. Ya banyak ilmu juga yang gue dapat dari lo bang. Dan itu yang gue inget daripada gue inget sisi jeleknya gitu, sisi buruknya. Gue mau nanya, kalau menurut lo Ramzy itu gimana? Jujur ya? Abi Ramzy. Abi Ramzy itu tipikal yang menurut gue termasuk yang cuek ya. Dia nggak terlalu peduli dengan situasi kita di belakang panggung ya. Kecuali kita memang ngajak dia ngobrol dan diskusi, baru dia mau ikut. Dan ketika di stage, ya dia termasuk yang mau nggak pelit ilmu juga, sama kayak lo, sama kayak Irfan juga. Cuma kalau beda yang kalau menurut gue ini ya, kalau menurut gue nih, maaf nih Irfan. Kalau menurut gue kayak Irfan nih, kadang dia ngebagi nih. Tapi ketika dia asik sendiri nih, hampir lupa gitu. Kalau menurut gue. Oh, itu Irfan ya? Itu Irfan. Kalau Jirayut ya kan prosesnya kan dia lagi masa belajar juga, masih proses. Dan dia kan memang banyak nangkep dari lempar-lemparan host, belum bisa ngelempar jokes gitu. Kalau gue di luar dari tadi yang lo omongin, secara profesionalitas kerjaan gimana? Di luar dari gue sering sampah mulutnya. Iya, lo oke lah, maksudnya lo termasuk
tipikal artis yang on time. Gue perhatiin itu. Gue perhatiin lo on time lo, masuk on time lo. Dulu enggak. Hah? Dulu enggak. Oh dulu nggak? Sekarang Gua on time tuh baru-baru ini. Kenapa? Jangan ketawa lu, Bre. Kenapa? Dulu gua nggak on time sama sekali. Alasannya? Alasannya Nggak, alasannya kenapa lo sekarang tiba-tiba berubah on time? gua mau ke Hollywood. Itu trigger gua. Seandainya ternyata lu tidak jadi menikah dengan Lesti, Oke. terus lu gimana? Wow. Part 2-nya teman-teman ya. Nanti kita videonya akan kita bagi teman-teman 15 menit karena nanti 30 menit terlalu panjang teman-teman ya. Nanti jam 9 pagi kita upload dan jam 12 kita upload bagian keduanya. Oke teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.